Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat Paroki Katedral Tiga Raja, juga 3 rekan imam, Pastor Rinto, yang hari ini kita rayakan hari ulang tahun imamatnya tahun yang ke-9, Pastor Brian Gwijangge, Pastor rekan, dan Pastor Angelo. Ini pastor, kalau lihat potongan rambutnya, kamu pasti tahu dia bekerja di mana. Dia bekerja di daerah yang berbahaya, Puncak. Bacaan pertama, kedua, dan ketiga berisikan banyak sekali poin-poin yang bisa diangkat sebagai bahan khotbah. Tetapi khusus pagi ini saya ingin memberikan perhatian khusus, fokus pada ide bintang. Dengan bantuan bintang, 3 orang majus atau 3 raja melakukan sebuah perjalanan meninggalkan tempat asalnya, yang tadi Pastor Rinto menyebut meninggalkan zona kenyamanannya. Bintang itu pasti bercahaya, karena cahaya itu 3 raja melihat, dan cahaya itulah yang menuntun 3 raja selama perjalanan. Pada momen-momen tertentu bintang itu hilang. Bintang tidak nampak. Khusus dalam bacaan saat 3 raja masuk ke istana Herodes, bintang hilang. Begitulah banyak kali bintang hilang dalam perjalanan hidup kita, umat dan pastor. Tapi setelah mereka keluar dari istana, bintang muncul lagi. Akhirnya dengan bantuan bintang itu 3 raja akhirnya bertemu dengan keluarga kudus, Yesus, Yosef, dan Maria. Itu ide dasar. Hari ini umat Paroki Katedral merayakan hari ulang tahun ke-9 imamat dari pastor rekan Pastor Rinto. Kalau ide bintang itu kita kaitkan dengan pesta hari ulang tahun imamat, maka sebagai pastor paroki 3 raja tentu saya akan sampaikan 3 pokok pemikiran. Sebelumnya, tadi malam kami baku tolak. Saya bilang, Pastor Rinto, karena kau punya pesta, kau khotbah ya. Dan pastor bilang, jangan, kasih Pastor Brian. Jadi tolak ke Pastor Brian. Pastor Brian bilang lagi, jangan. Oh, yang punya pesta toh. Karena kita baku-baku tolak, akhirnya saya sudah. Pagi ini sebagai jalan tengah, saya mengundang pastor bertiga,
tampil di depan ini supaya kita sama-sama berkhotbah. Maju. Sang jubilaris harus di tengah. Umat sekalian, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, posisi saya adalah kalau dari sudut imam, maka saya ini kakak, mereka bertiga ini adik. Tapi dari sudut umur, saya ini bapak, dorong 3 ini anak. Saya waktu tabisan, Pastor Rinto baru umur 1 tahun. Waktu saya tabisan, Pastor O'Brien malah belum lahir. Jadi anak atau cucu kau ini. Sedangkan Pastor kelahiran tahun berapa? 88. 88. Lebih jauh lagi. Ini cucu punya adik. Nah, saya ingin menyampaikan 3 pokok pemikiran untuk 3 pastor dan saya sendiri juga. Dan tentu untuk umat. Ide yang pertama, suka atau tidak suka, seorang pastor siap untuk menjadi bintang bagi umatnya. Kebetulan paroki ini paroki 3 Raja, maka tepatlah Pastor Brian dan Pastor Rinto dan saya sendiri harus menjadi bintang untuk umat 3 Raja, suka atau tidak suka. Dan dia punya tempiasnya, Pastor Angelo, pastor harus menjadi bintang di parokimu di puncak sana. Itu ide dasar. Setiap pastor harus menjadi bintang. Apalagi pastor 3 Raja. Umatmu ini 3 Raja. 3 Raja bisa bertemu Yesus karena ada bintang. Maka saya menggarisbawahi kita bertiga. Saya sebagai pastor kepala dan Anda berdua sebagai pastor rekan dan pastor tamu, marilah kita berusaha untuk menjadi bintang. Saat umat melihat kita, mereka dituntun untuk bertemu Yesus. Itu ide dasar. Pokok kedua, bintang itu tampak karena ada cahayanya. Percuma kalau bintang tidak bercahaya. Jadi harus ada cahaya. Maka pastor bertiga dan saya harus setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita harus memancarkan cahaya agar umat melihat cahaya itu. Pertanyaannya, apa cahaya yang dituntut dari seorang pastor? Saya sebut 3 hal. Yang pertama, kemampuan intelektual. 3 pastor ini dan saya, kami dinyatakan lulus di seminari tinggi, artinya kami mempunyai kapasitas, kualitas, kemampuan intelektual. Bahwa kemampuan itu sebesar apa, itu tergantung dari talenta. Tapi pasti setelah diteliti, dinilai oleh dewan dosen, mereka berkata, Pastor Amandus lulus, Pastor Rinto lulus, Pastor Brian lulus, Pastor Angelo lulus. Harus punya kemampuan intelektual. Saya mau tanya tapi saya tanya boleh ke tidak?
Pastor Brian belum tidak boleh. Tidak, saya tanya saja. Kau pernah selama di seminari punya nilai bagus? Pernah. Nah, itu berarti pastor punya kemampuan intelektual, ya. Pastor Rinto juga selama di seminari raport bagus? Lumayan bagus. Oh, lumayan bagus. Berarti ada sedikit hal yang kurang ini. Angelo, raport intelektual bagus? Bagus. Bagus, baik. Banyak pastor, kamu tiga dengar dan saya juga harus bicara untuk diri sendiri. Sesudah jadi pastor, buku-buku semua dimasukkan dalam lemari dan tidak dibaca lagi. Betul? Betul. Betul. Betul toh? Sangat. Sangat. Belajar itu never ending. Dan belajar itu tentu dari buku-buku, tapi bisa juga saat ini zaman internet. Baca, dengar siaran televisi, di sana ada banyak ilmu yang bisa didapat. Tapi jangan lupa kita belajar juga dari umat. Umat menyampaikan pokok-pokok yang kita bisa tahu dan belajar bahwa oh ya, saya banyak sekali belajar dari umat selama 20 tahun di paroki ini. Jadi intelektual itu selalu diasah dan diasah. Sebab kalau hanya mengandalkan apa yang didapat di seminari tinggi, maka kita akan ketinggalan zaman. Kita akan tertinggal. Ini umat ini mayoritas ini, banyak sudah sarjana-sarjana. Baru pastor tetap berangkat dari pengetahuan waktu seminari tinggi, ini celaka. Pastor akan ketinggalan. Itu cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua adalah keterampilan. Jadi apa yang ada di otak itu ada keterampilan untuk menerjemahkan, untuk menyampaikan kemampuan intelektual kepada umat. Maka kita bisa lihat bahwa ada orang yang pintar sekali tetapi tidak pintar dalam keterampilan. Saya ambil contoh. Saya punya dosen filsafat, Dr. Kees Bertens di Pineleng. Pintarnya minta ampun. Baca dia punya traktat itu luar biasa bagus. Tetapi mengajarnya parah. Tidak bisa apa-apa. Baca saja tidak terampil untuk mengajar. Menyangkut keterampilan ini, 3 pastor, anak-anakku, cucuku, cucu toh, ya. Dan adik-adik dalam imam, kita harus tetap belajar. Belajar mengembangkan keterampilan. Karena keterampilan itu sesuatu yang mungkin bawaan tetapi juga harus diasah dan dipelajari, ya. Orang bisa cemerlang. Mungkin 2 pastor ini, 3 pastor ini mengenal, kami punya dosen filsafat juga, Cardo Renwarin. Pintarnya minta ampun. Pintar sekali. Antropologi, dosen antropologi. Traktatnya bagus, tetapi tampil di depan mahasiswa tidur karena tidak bisa menyampaikan idenya itu. Nah, itu keterampilan. Cahaya dari seorang pastor adalah terampil untuk menerangkan kitab suci kepada umat. Terampil untuk memimpin umat, terampil untuk mengelola manajemen paroki, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu 3 belum sampai toh? Ya. Cahaya yang ketiga, sikap dan tutur kata, kelakuan. Ada banyak pastor yang pintar, terampil,
tetapi kelakuan tidak bagus. Saya ambil contoh saja, pernah umat bercerita bahwa ada pastor yang mabuk di pasar lalu digotong dari pasar ke pastoran. Ini amat menyedihkan. Kau bisa pintar bicara apa saja, kau bisa terampil untuk memanage paroki, terampil bicara, terampil berkhotbah, terampil pidato, tapi kelakuan kalau tidak menunjang, umat akan berkata tidak. Maaf, tidak. Kami tidak mau punya pastor seperti itu. Itulah 3 cahaya. 3 cahaya ini, pokok yang ketiga, dengan 3 cahaya ini, maka para imam akan melaksanakan tugas imamatnya. Dan tugas imamat itu ada 3. Yang pertama, dia adalah imam. Pastor itu imam. Kedua, pastor itu guru. Dan ketiga, pastor itu nabi. Maka dengan 3 cahaya tadi, sebagai imam, pastor pimpin misa, pastor pimpin doa, pastor mengajak umat supaya hidup suci. Pastor, jawab dengan jujur. Pernah umat datang minta doa, lalu pastor tolak? Tidak. Oke, bagus. Ini imam yang bagus, yang bisa mengusahakan supaya umat bisa melaksanakan fungsi doa. Dan ini tugas imam itu. Tugas imam. Doa supaya umat jadi suci. Maka tugas dari seorang pastor adalah dia itu imam, fungsi menyucikan. Dan kami bertiga ini sekarang ada di depan sini, berdiri di sini karena kami ini imam. Ditabiskan untuk menyucikan umat. Bahwa ada kekurangan itu hal lain. Yang kedua, tugas seorang imam adalah guru. Mengajar saat khotbah, mengajar di sekolah, mengajar dimanapun. Itu tugas seorang imam. Dan yang ketiga adalah nabi. Nabi, pastor tidak boleh mendiamkan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Jangan sampai umat mengeluh tentang ketidakadilan yang ada di birokrasi, yang ada di masyarakat, yang ada di mana-mana, dan pastor kau diam-diam saja. Bukan, kau nabi. Pastor, kita berempat ini nabi. Maka jangan lupa untuk menyampaikan suara kenabian agar umat itu dituntun untuk bisa menemukan Yesus. Terakhir, bintang tidak selamanya bercahaya. Maka kadang-kadang ada awan yang menutup, lalu umat tidak lihat bintang. Di sini saya ingin menyampaikan, umat sekalian, kami berempat ini bukan malaikat, kami manusia. Kami memang ditabiskan dengan segala kemampuan, kapasitas tadi. Tetapi siapalah kami ini? Kami adalah manusia yang masih punya daging. Dan karena ada daging, ada kelemahan-kelemahan. Disitulah umat bisa mendengar cerita negatif tentang pastor-pastor. Pada kesempatan hari ulang tahun imamat dari Pastor Rinto, saya yang sudah 40 tahun menjadi imam, saya mohon umat, kalau Anda melihat ada awan yang menutup cahaya kami, tolong. Pertama, pahami, dan kedua, cari jalan untuk membantu kami. Karena tidak semua anak muda
tidak semua laki-laki mau menjalani hidup yang sulit ini. Kami menjalani ini tentu dengan kemauan kami sendiri, tetapi sebagai bintang kadang kami ada kelemahan-kelemahan. Maka di hari ulang tahun Pastor Rinto, mohon agar umat bisa memahami kelemahan dan menerima lalu memaafkan. Tuhan memberkati semua pastor di seluruh dunia yang sudah mempersembahkan hidupnya untuk umat. Tuhan memberkati pastor-pastor yang sudah berjuang untuk menjadi bintang bagi umatnya. Dan khusus kami bertiga ini, saya, Pastor Rinto dan Pastor Brian, yang adalah Pastor Tiga Raja. Semoga umat sebagai Tiga Raja melihat kami dalam segala kelebihan dan kekurangan bisa menghantar Anda untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.